Nah, tapi untuk tahun 2025 ini 2,86 ini sejauh ini adalah yang paling tinggi. Ini kalau ditarik ke sana juga sama ya, ini termasuk tinggi selama 9-10 tahun terakhir, kecuali 2022. Bahwa inflasi Oktober ini ya harus diwaspadai oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Masih dalam koridor target, tapi sudah memberi tanda sinyal-sinyal yang naik. Separuh dari angka 2,86 itu, dari 11 macam barang dan jasa, separuhnya disumbang oleh makanan dan tembakau. Ke pasar barang-barang, ya memang iya. 12 provinsi itu yang mengalami deflasi. Papua Pegunungan, ada Jambi, ada Riau. Sumatera Utara ini mengalami deflasi min 0,20, padahal yang nasionalnya umumnya tadi 0,2. Bukan berita buruk, tetapi juga bukanlah berita baik. Ini kerja keras ini kalau otoritas Bank Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah daerah mau mengendalikan inflasi, lebih khusus lagi inflasi makanan. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment kali ini mengangkat topik inflasi bulan Oktober 2025. Sumber data utama dari analisis saya ini adalah siaran pers Badan Pusat Statistik BPS tanggal 3 November lalu. Kemarin ya, yang merilis beberapa data penting, salah satunya inflasi. Untuk data-data yang penting seperti ini, memang Badan Pusat Statistik atau BPS itu melakukan jumpa pers ya, siaran pers. Jadi hybrid, ada online-nya, ada offline-nya. Biasanya beberapa wartawan menghadiri juga di tempat offline itu, tapi belakangan ini memang lebih banyak yang mengikuti online ya. Nah, waktu rilis, Kepala BPS atau yang mewakili kali ini Kepala BPS-nya kalau saya tidak salah, itu dulu memaparkan slide-slide yang sifatnya seperti presentasi ya, slide ya, yang merupakan resume dari masing-masing data yang sedang diumumkan. Tetapi sebenarnya di laman BPS juga diunggah. BPS saya puji untuk hal ini ya. BPS ini relatif cepat lah. Misalnya dia rilis jam 10 sampai jam 12 begitu, jam 12-an kita sudah bisa mengunduh. Ini beda dengan Kementerian Keuangan nih, sekaligus kita kritik nih. Kementerian Keuangan rilis kapan, nanti ada dokumennya, itu juga kalau mereka mau mengunggah beberapa hari kemudian, kadang malah tidak diunggah. Bank Indonesia juga relatif sama dengan BPS, rilis sekaligus mengunggah dokumennya. Mengapa penting dokumen tersebut? Karena buat analis seperti saya dan kawan-kawan ekonom saya, atau juga analis dari perusahaan-perusahaan atau bank, itu kan mereka membutuhkan informasi yang lebih detail, dan karena ya sebutlah laptop mereka atau komputer mereka kan sudah ada set data lama sehingga mereka bisa utak-atik. Nah, gitu ya pemirsa. Jadi kalau pemirsa saya ini ada yang sedang kuliah ekonomi S1, S2 ataupun S3, saya kira tradisi untuk kita langsung mencari data yang lebih rinci dan bersegera dari setelah diumumkan itu akan membuat kita mungkin lebih mudah memahami banyak hal. Nah, dalam paparannya ini yang ada gambar inflasi itu. Nah, tetapi saya belum kutip slide-slide-nya. Jadi di awal slide itu judulnya inflasi perkembangan indeks harga konsumen 3 November 2020. Ada nomornya. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini di dokumen lampirannya bagian depan. Jadi ada namanya berita resmi statistik, kayak newsletter ya. Jadi BPS ini cukup baik dalam hal ini, ada newsletter, ada nomornya, ada tahunnya. Jadi buat orang yang biasa studi itu langsung ngelihat, oh ini nomor ini, nanti kalau mencari kembali mudah. Nah, yang kanan ini adalah ringkesan dalam newsletter itu, dalam berita resmi statistik itu. Saya tidak bacakan karena nanti saya analisis. Nah, lalu baru ada 16 halaman di berita resmi statistik tersebut. Kalau di paparannya ya juga belasan slide ya, tapi sifat slide dengan sifat paparan ini ya ada perbedaan. Mungkin buat orang yang media, misalnya kawan-kawan jurnalis atau mereka yang hanya ingin tahu lihat paparan sudah cukup. Tapi buat mereka yang studi kritis ya harus lihat dokumennya gitu ya. Bahkan bisa lagi nanti ngecek dalam laman BPS itu yang sifatnya set data sekian tahun. Jadi memang BPS ini tiap awal bulan, ya kebetulan kemarin tanggal 3 ya, itu menyampaikan data inflasi untuk kondisi bulan sebelumnya. Selama sebulan ya, inflasi itu sebulan. Nah terkini, ini maaf nih saya salah tulis, itu 3 November 2025 tentang inflasi Oktober 2025.
bulan kemarin tanggal 1. Nah, inflasi dalam makroekonomi itu kenapa jadi penting dia BPS selalu merilis, karena dia merupakan satu variabel dari 4 indikator utama yang di dalam buku-buku teks makroekonomi itu disebut. 1, pertumbuhan ekonomi, 2, pengangguran, 3, inflasi. Nah yang 4, kurs neraca pembayaran dan kurs ya sama itu serumpun. Nah, berarti inflasi ini sangat penting. Bahkan kalau diringkas 3 ya, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi itu paling utama. Tapi belakangan memang harus diakui neraca pembayaran, neraca perdagangan itu juga penting. Nah, keempat-empatnya ini tugas BPS ya, menghitung, mengolah, merilis. Nah, tapi BPS sebenarnya tidak berhak untuk melakukan analisis. Nah, karena itu saya pernah mengkritik paparan kepala BPS itu jangan melakukan assessment, kasih data, presentasinya. Kalau assessment itu bagian yang lain, ya bagian ekonom seperti saya. Kalau di pemerintah ini ada di Kementerian Keuangan itu ada Direktorat Strategi Pembangunan, itu dulu BKF, di Bank Indonesia juga ada, di bank-bank itu ada chief ekonomisnya, Bank BUMN. Itu yang melakukan assessment. BPS tidak boleh mestinya mempersuasi masyarakat untuk ini bagus loh, nggak bisa sebenarnya. Nah, sekarang berkurang sudah, dulu sempat itu agak terlalu berlebihan, saya kritik. Nah, jadi kita perlu tahu juga ketika diumumkan inflasi. Nah, mohon maaf ini para jurnalis sering langsung meng-highlight dengan nada penjelasannya si kepala BPS atau yang mewakili ya. Padahal kita mau informasi itu angka, assessment, ya oleh kita. Jurnalis juga boleh bisa melakukan analisis sendiri, bisa menanyakan kepada ekonom kan, ini bagus nggak inflasi segini itu. Nah, untuk menentukan ini apakah tinggi atau rendah itu tentu dari data historis negara yang bersangkutan. Jadi kalau biasanya 3 sekarang 2,5 itu berarti rendah kan. Biasanya itu apa? Biasanya 5 tahun terakhir misalnya begitu. Jadi membandingkan Indonesia dengan Amerika ya nggak pas. Atau dengan negara ini sesuai historisnya. Nah, kemudian juga dikaitkan dengan indikator lain tadi. Baik atau buruknya. Apakah inflasi segini baik? Ya lihat pertumbuhan ekonomi, lihat pengangguran, lihat kurs. Nah, bahkan Bank Indonesia itu kan tugasnya adalah menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah. Jadi data inflasi itu sebenarnya nggak bunyi dengan sendirinya kalau tidak dikaitkan dengan hal lain. Itu dulu yang ingin saya kunci di assessment saya. Buat para pemirsa saya ini juga, mungkin buat para jurnalis agar tidak mudah melakukan kutipan yang sifatnya menyatakan ini inflasi bagus, ini inflasi buruk. Enggak juga, harus dikaitkan dengan hal lain. Nah, data historis yang kita maksud itu ada 3 macam. Bisa disebut inflasi month to month, ya, bulanan. Berarti bulan Oktober dibandingkan dengan September, itu namanya bulanan. Lalu ada yang disebut year on year, tahunan. Berarti Oktober 2025 dibandingkan Oktober 2024. Harga-harganya ya, bukan tingkat inflasinya. Nah, kemudian yang ketiga ada inflasi tahun kalender, year to date. Desember tahun lalu sampai dengan Oktober. Jadi selama 10 bulan itu inflasinya berapa? Itu namanya inflasi. Ada 3 macam nih. Nah, yang dirilis oleh BPS itu sebetulnya adalah indeks harga konsumen. Ya, jadi harga konsumen ya. Sebetulnya kita harus tahu, BPS juga ada merilis indeks harga produsen, ada juga indeks harga perdagangan besar, tapi tidak banyak dikutip ya, dan juga tidak tiap bulan sering. Tahu kalaupun diterbitkan tidak dalam rilis, tapi dalam dokumen dulu. IHK ini sudah pekerjaan lama, inflasi ini adalah embodied ya, pekerjaan rutinnya BPS. Jadi kalau beberapa survei lain itu BPS mungkin membuat tim ad hoc ya, misalnya Sakernas, survei tenaga kerja nasional, atau Susenas, survei sosial ekonomi nasional. Sakernas itu Februari dan Agustus, Susenas itu Maret dengan September, itu ada tim ya. Tentu di tim itu ada yang organik di dalam BPS. Tapi kalau inflasi ini udah kerjaan rutin, sudah ada bagiannya di BPS itu, karena beberapa komoditas, kan komoditas itu barang dan jasa itu jutaan. Tapi BPS kemudian membuat metodologi memilih beberapa macam barang untuk diamati. Cara mengamatinya juga beda-beda, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang seminggu 2 kali, ada yang bulanan, kan seperti itu. Maka dia sudah ada menjadi tugas di BPS. Sekarang mungkin lebih mudah ya karena ada HP dan sebagainya. Kalau dulu memang beneran pergi ke pasar ya petugas BPS. Nah,
Perhitungannya bagaimana? Pada dasarnya BPS itu ingin menyajikan harga-harga pada bulan Oktober ini secara agregat, secara rata-rata loh ya. Itu berapa? Karena ada ayam, ada telur, ada mobil, ada HP, ada harga sewa, ada biaya tukang cukur. Kan nggak bisa disajikan dalam rupiah. Yang disajikan lalu berupa indeks keseluruhan. Jadi IHK itu indeks harga konsumen adalah penyebutan satu harga untuk jutaan macam barang, tapi yang diamati ratusan barang. Nah, bisa dipercaya nggak? Cukup bisa dipercaya sejauh ini. Mengapa? Tentu ada kelemahan ya, dan kadang beberapa kritik juga ada. Semua negara melakukan hal itu karena metodologinya. Karena itu BPS juga harus mengemukakan sebetulnya ini yang kurang sering. Bagaimana menghitungnya di kota-kota ini, apa macam barangnya. Tapi kalau ditanya mereka kasih informasi ya. Di beberapa laman yang seperti Sirusa namanya itu ada. Jadi BPS itu punya laman-laman yang mungkin diperuntukkan buat para peneliti, itu bisa. Nah, jadi prinsipnya tadi, ini berapa? Jadi seolah-olah satu barang. IHK itu seolah-olah barang itu hanya satu. Sebenarnya dia adalah kompilasi ya. Nah, misalnya 110 harganya. Nah, itu kan ya 110. Tahun lalu berapa? 108. Nah, berarti kan terjadi kenaikan dari 108 ke 109. Nah, gitu loh. Itu IHK namanya. Nah, IHK ini diambil tahun dasar. Tahun dasar karena dia berupa indeks harus ada tahun dasar. Jadi harga-harga yang dianggap 100 itu tahun berapa? Itu tahun dasar namanya. Terjadi beberapa kali perubahan tentu karena perlu diupdate. Ingat, barang dan jasa itu kan bertambah. Jadi tentu ada yang coveran baru sehingga perlu diupdate ya. Nah, yang terkini ini yang kita sekarang dipakai oleh BPS itu adalah tahun dasar 2022 sama dengan 100. Bisa dikatakan Desember 2022 ya. Jadi tahun 2022 Desember itulah dianggap tingkat harga 100. Nah, maka tahun-tahun berikutnya, bulan dan tahun berikutnya merujuk pada 100 ini menjadi 101, 102, atau kalau memang turun biasa saja 99. Namanya itu indeks harga konsumen ya. Nah, itu survei. Nah, surveinya ini untuk penentuan tahun dasar survei. Tadi kalau yang IHK-nya sendiri sudah reguler ya. Survei ini yang terakhir ya karena dipakai untuk tahun 2022 ini dulu survei namanya survei biaya hidup tahun 2022. Sebelumnya tahun 2018 survei biaya hidup 2018. Sebelumnya lagi 2012 survei biaya hidup 2012. Karena itu kita pernah BPS pakai 2012 sama dengan 100 pernah, 2018 sama dengan 100 pernah. Nah, sekarang 2022 sama dengan 100. Tapi buat peneliti bisa ya, karena dia akan berantai, bisa mengukur perubahan dengan dianggap misalnya indeksnya di tahun berapa itu bisa. Tapi untuk kali ini saya pakai yang biasa saja. Seperti itu ya. Nah, maka mari kita lihat tadi dari rilis yang di slide 1 tadi, kalau saya bahasakan ini seperti ini informasinya. Inflasi bulanan, month to month, bulan ke bulan, Oktober 2020 itu sebesar 0,28%. Dari mana menghitungnya BPS? Dari indeks harga konsumen IHK. Oktober itu 109,04. Ingat tadi, seluruh barang dianggap hanya satu harga. Nilainya 109,4 harganya. Sementara di bulan September itu 108,74 IHK-nya. Maka sebulan itu 109,04 dibandingkan 108,74. Berapa perubahannya? Perubahannya naik 0,28%. Bisa turun kan? Bisa. Nah, bahasa populernya kalau turun itu deflasi. Sebenarnya dalam secara teknis nggak ada deflasi, inflasi semua. Kalau inflasinya minus bulan ke bulan itu disebut deflasi. Nah, sedangkan inflasi tahunan menurut pengumuman kemarin itu sebesar 2,86%. Artinya IHK di bulan Oktober yang tadi 109,04 dibandingkan dengan setahun lalu Oktober 2024. 106,01. Kalau dihitung tuh dapat 2,86%. Nah, boleh juga kalau para pemirsa saya yang kuliah ya itu ngutak-ngatik di Excel-nya atau di HP juga bisa supaya kita tahu benar nggak nih BPS. Benar memang seperti itu. Kalau gini-gini nggak mungkin BPS berani bohong karena mudah dicek kan. Nah, lalu ada juga yang inflasi year to date. Jadi sampai dengan Oktober itu
dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Jadi selama 10 bulan ini berapa? 2,10. Ngitungnya gimana ya? Tadi inflasi IHK Oktober dibandingkan IHK Desember. Sebetulnya ada informasi juga nih, saya salah tulis, harusnya IHK Oktober 2025 tadi kan 109,04 ya. Oktober 2025 ini saya salah tulis. Artinya selama 2 tahun 10 bulan, karena dari Desember 2022 kan yang sama dengan 100, itu sebenarnya telah terjadi kenaikan harga 9,04% selama 2 tahun 10 bulan ini. Berarti itu kan inflasi akumulatif ya. Nah, kita lihat dengan cara grafik sekarang. Nah, ini pertama grafik yang sajikan adalah inflasi tahunan, year on year. Jangan lupa tahunan itu berarti di akhir tahun bersangkutan, Desember, dibandingkan dengan Desember tahun sebelumnya. Kecuali yang data terkini karena baru sampai Oktober, perbandingannya harus dengan Oktober tahun sebelumnya. Nah, mudah sekali kan? Dahulu kita inflasinya tuh pernah di era SBY itu 2 digit sering kan, bahkan pernah 17,10 2005. Mengapa ya? Pada saat itu kan ada soal BBM kan, subsidinya dikurangi. Nah, fluktuasi. Nah, di era Jokowi sempat naik di 2014 karena langsung naikin harga BBM juga waktu itu. Salah satu penyebabnya macam-macam. Bisa soal ekspor impor, komoditas dan seterusnya. Nah, memang belakangan ini kan sejak 2015 kita itu inflasinya segini nih. Di kisaran 3 ya, bahkan plus minus. Makanya target APBN itu plus minus 2,5, plus minus 1. Jadi artinya targetnya itu 1,5 sampai 3,5 kalau dalam situ sesuai dengan perakiraan APBN. Bank Indonesia lebih bertugas lagi untuk memastikan juga membuat target sama 2,5 plus minus 1. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau dilihat ini sepanjang 10 tahun terakhir memang sesuai target, kecuali 2022. Nanti silakan periksa terjadi apa saja di 2022 itu melebihi perakiraan dan melebihi target, mencapai 5,51%. Bagaimana dengan 2025 ini 2,86? Tapi belum selesai loh ya, masih ada November dan Desember. Nah, kalau dilihat sih masih sesuai target, plus minus 1 plus minus 2,5. Tapi lihat, dia adalah yang tertinggi sejak 2019. Tergantung nanti berapa ya. Tapi nyaris tidak mungkin di bawah 2,86. Karena di bulan Desember biasanya inflasi itu agak tinggi. Sehingga ini potensinya adalah 3,0. Potensi ini perakiraan saya. Tentu kita tunggu BPS nanti. Kalau 3 berarti dia adalah tertinggi sejak tahun 2019. Itu dulu ya. Kecuali tahun 2022. Itu year on year. Nah, ini bulanannya, bulanan tetapi year on year, maksudnya data tiap bulan untuk inflasi year on year. Gunanya apa? Dengan begini kita jadi tahu nih, Oktober 2025 ini termasuk yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tadi kan saya sudah ingatkan, untuk mengetahui itu tinggi atau rendah itu ya lihat historisnya dong. Kalau cuma suka-suka ya 3 lebih tinggi dari 2,5. Tapi lebih rendah dari 3,5 itu kan ya namanya common sense ya. Kalau ekonom nggak bisa ya, harus berdasarkan data. Nah, baik data ini di bulan Oktober ini 2,86. Ini jadi inflasi tiap bulan, tapi year on year bukan month to month ya. Nah, maka ini adalah yang tertinggi selain di tahun 2022. Tadi 2022 kalau setahun kan 5, berapa tadi? 52 ya kalau nggak salah. Tapi khusus di bulan Oktobernya dia 5,71 tuh. Nah, memang itu menarik dia. Dia umumnya polanya di bulan Oktober itu ya bisa sedikit lebih tinggi, bisa lebih rendah, nggak mesti. Nah, tapi untuk tahun 2025 ini 2,86 ini sejauh ini adalah yang paling tinggi. Ini kalau ditarik ke sana juga sama ya, ini termasuk tinggi selama 9-10 tahun terakhir, kecuali 2022. Itu dulu assessment saya. Nah, silahkan kita menilai bahwa ini memang masih dalam batas target kebijakan, tetapi fenomenanya lebih tinggi dari biasanya. Nah, gitu loh. Nah, itu yang year on year. Bagaimana kalau kita lihat month to month, bulan ke bulan? Nah, yang saya kasih merah itu deflasi, karena yang bisa deflasi itu month to month sebenarnya. Kalau tahunan kita nggak pernah alami, meskipun secara teoritis bisa. Jadi ini 0,28 kecil ya dibandingkan bulan lalu. Tapi perhatikan 0,28 ini bukanlah juga bulanan yang rendah. Artinya ini termasuk yang agak lumayan lah, tapi juga nggak tinggi. Jadi 0,28 month to month-nya.
Tapi ini deflasi yang di bulan-bulan lain. Ini mantumannya. Kita bisa perpanjang ini. Bahkan saya bisa buat begini nih. Nah, supaya ini tadi kan cuma 2 tahun. Ini saya buat 6 tahun. Tapi saya nggak kasih angka. Kita yang hijau ini yang 2025. Lihat, berarti mantuman si 2025 ini termasuk yang tinggi kan. Jangan samakan dengan ini ya. Yang ini kan, ini tiap bulan nih. Tiap bulan. Ini kan bandingan Oktober dengan Oktober. Yang ini kita bisa membandingkan Oktober ini dengan Oktober yang lain selama berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5 tahun. 6 tahun terakhir. Jadi bahkan dibandingkan 2022 yang mantuman Oktober ini lebih tinggi karena pada waktu 2025 justru deflasi karena udah ketinggian di bulan sebelumnya. Jadi ini menarik ya, fenomena mantuman inflasi di 2025 ini lebih tinggi daripada inflasi bulan ke bulan di tahun-tahun sebelumnya. Pola mantuman Oktober ini juga ada yang turun, ada yang naik. Jadi kebanyakan memang Oktober mantumannya inflasi naik dibandingkan September, tapi ada juga yang turun. Karena polanya masih sama dengan pola biasanya itu. Cuma dia tertinggi. Ini assessment. Berarti kan boleh dong saya katakan bahwa inflasi Oktober ini ya harus diwaspadai oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Masih dalam koridor target, tapi sudah memberi tanda sinyal-sinyal yang naik. Nah, bagaimana dengan year to date? Ya 10 bulan. Jadi dari Desember sampai Oktober itu. Nah ini kita yang hijau ini 2,1 kan tadi. Kita setahun berapa ya belum tahu. Ini yang setahun yang tahun-tahun lain. Tapi lihat yang hijau itu berarti year to date inflasi sampai dengan 10 bulan. Ini tertinggi kedua. Kalah hanya dengan tahun 2022. Jadi ini potensinya ke sana berapa? Ya potensinya 3. Saya sudah katakan, saya ekonom yang meramal ini akan menjadi 3,0. Nah, lalu informasi yang diberikan juga oleh BPS di dalam paparannya dan juga di dalam dokumen BRS, berita resmi statistiknya, paparan itu slide-slide yang disampaikan oleh Kepala BPS saat jumpa pers, tapi juga itulah, saya puji nih BPS, saya apresiasi. Itu juga diunggah di lamannya, jadi kita juga bisa, tidak harus lihat YouTube-nya, bisa lihat paparannya. Saya sekarang jarang nonton kalau YouTube BPS ya, saya unduh aja karena sejauh yang saya lihat, kalau Ibu Amalia ini yang diomongi persis membaca aja, jadi ya berarti saya cukup baca tulisannya kan. Beda nih kalau Menteri Keuangan agak sedikit ada bunga-bunganya sehingga saya perlu nonton YouTube-nya kan. Bunganya kemana gitu, karena bunga itu juga implisit menggambarkan tafsiran yang bersangkutan. Tapi menurut saya Bu Amalia sudah tepat, karena BPS itu jangan assessment, ya sampaikan data saja. Malah saya puji aja, udah begitu benar BPS prudent aja, sampaikan urusan ini baik atau buruk ya pemerintah silakan klaim baik, ekonom seperti saya kritik kan, biar kita semua mendapat gambaran yang lebih tepat tentang kondisi. Nah ini dari paparannya nih, jadi inflasi itu disajikan juga berdasarkan kelompok barang dan jasa. Inflasi tadi kan mewakili jutaan barang, nah jutaan ini dikelompokkan, yang diamati itu sebetulnya ratusan saja ya, sekitar 700, 800 lah. Tetapi tiap kota lain, Jakarta mungkin hampir 800, beberapa kota kecil yang diamati cuma 330 macam barang dan jasa. Ada panduannya juga barang dan jasa, misalnya beras yang diamati, ya nggak semua harga macam beras diambil, beras jenis apa diamati hari apa saja. Kalau beras kalau saya tidak salah hariannya, tapi kalau beberapa jenis ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali. Ini juga penyebab mungkin beberapa pemirsa saya ini, wah perasaan saya kemarin ke pasar harga naik, hati-hati. BPS ini kan menghitungnya agregat dan rata-rata. Anda pergi tanggal 5 gitu ya harganya tinggi, ya ternyata tanggal 10, tanggal 15 dia turun. Kan BPS kan menghitungnya agregat rata-rata sebulan itu. Ya silakan sebagai konsumen Anda boleh protes ini harga kok tinggi. Tapi sebagai ekonom dan juga BPS sebagai penghitung ya, selama dia konsisten dengan metodologinya dan metodologi itu dijelaskan, kita bisa membacanya gitu ya. Jadi jangan campur adukan tingkat inflasi yang dinyatakan itu dengan pengalaman pribadi. Dikaitkan boleh saja untuk memahami, tapi Anda harus tahu ini yang diamati seluruh Indonesia rata-rata, ada yang harian, ada yang mingguan. Nggak bisa, ya namanya rata-rata kalau pernah naik, pernah turun kan agregatnya beda. Dan ada rata-rata tertimbangnya tiap komoditas itu, kan sesuai porsinya. Ini ya, ada 11 macam
kelompok barang dan jasa, makanan, minuman dan tembakau, pakaian dan alas kaki. Yang paling bawah ini perawatan pribadi dan jasa lainnya. Nah, di bulan Oktober ini, nah ini saya ambil dari paparan BPS, year on year. Ingat para pemirsa, saya ini harus ketika inflasi itu harus perhatikan dia year on year atau month to month atau year to date. Nah, yang paling lazim diberitakan year on year. Nah, ini saya ambil yang year on year. Tadi kan kalau secara keseluruhan 2,86 kan tadi seluruh. Kalau dirinci ternyata yang relatif mengalami inflasi tinggi itu adalah makanan dan minuman 4,99. Jadi di atas inflasi umum ya 4,99 dan dia menyumbang separuh dari angka 2,86 itu. Dari 11 macam barang dan jasa, separuhnya disumbang oleh makanan, minuman, dan tembakau. Jadi mulai masuk nih perasaan para pemirsa saya, mungkin ada yang ibu-ibu ya yang ke pasar, barang-barang. Ya memang iya, di bulan Oktober ini makanan, minuman, nah buat bapak-bapak yang tukang rokok, memang rokok naik. Gitu. Tapi memang kita harus lihat rinciannya, apakah hanya makanan, minuman, tembakau bagaimana, tapi ini dikelompokkan jadi satu. Nah, 4,995%. Nah, yang kedua yang tinggi itu perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini buat ibu-ibu yang mungkin ke spa atau ke salon, ya memang naik. Kalau menurut ini naiknya lebih tinggi dari makanan minuman, 11,87%. Jasa itu ya. Meskipun sumbangannya hanya 0,77 karena kan porsinya dia tidak sebesar makanan minuman, jadi segini inflasinya, tapi kontribusinya terhadap 2,86 hanya 0,77. Di dalam dokumen berita resmi itu ada yang lebih lengkap tuh, yang sebelah sana itu. Saya kasih panah juga untuk yang makanan dan minuman. Jadi cara menghitung inflasi itu kan kelihatan tuh IHK di bulan Oktober 2025 dibandingkan IHK di bulan Oktober tahun 2024. Nah di tengah-tengah itu ada kalau mau tahu year to date-nya. Berapa IHK-nya makanan minuman? 113,52. Padahal tadi IHK umum keseluruhan tuh hanya 109,54. Berarti sebenarnya makanan minuman ini selama 2 tahun 10 bulan itu sudah naik 13,52%-nya. Tadi sementara yang harga-harga keseluruhan hanya 9,04%. Jadi memang dalam hampir 3 tahun ini makanan minuman ini memang ya paling naik ya. Sebenarnya ini analisis bisa kita buat sampai 10 tahun, 15 tahun ya. Tapi saya berdasarkan ini aja dulu biar nggak kemana-mana, itu tinggi. Nah lalu kalau yang misalnya perawatan tadi juga IHK-nya itu 125,52%. Jadi ya mohon maaf ini yang suka perawatan pribadi dan jasa sejenisnya itu ya memang selama 2 tahun 10 bulan naik 25% menurut catatan BPS. Tinggi ya. Nah, lalu BPS juga menyajikan tadi 11 tadi saya pilih 2 nih. Makanan, minuman, tembakau, transportasi. Jadi dari 11 ini saya ambil 2 untuk menunjukkan perkembangannya. Menarik ya. Yang hitam umum, inflasi biasa tadi keseluruhan. Nah, perhatikan yang makanan minuman yang biru hampir selalu di atas yang hitam kan. Selama 6 tahun terakhir. Kami kalau ditarik lama juga sama ya. Tapi ini 6 tahun fakta yang angkanya ada nih saya sajikan. Jadi inflasi makanan dan minuman dan tembakau itu memang lebih tinggi dari inflasi umum. Sedangkan transportasi fluktuatif. Ini terkait dengan kebijakan tarif pemerintah, kebijakan tentang, bukan kebijakan saja, tapi harga BBM, sehingga transportasi kan seperti itu. Beberapa jenis transportasi kan ada aturan, ada regulasinya. Nah, karena itu yang orange ini kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah. Nah, bagaimana dengan informasi lainnya? BPS juga menyampaikan informasi tentang yang disebut inflasi inti, kemudian inflasi yang diatur pemerintah, dan barang yang bergejolak. Jadi dia informasikan, tadi kan pengelompokan atas barang dan jasanya. Kalau ini atas semacam jenisnya. Nah, yang disebut dengan barang yang bergejolak tuh ada dari ratusan itu mungkin sekitar 103 atau berapa ya. Cabai, beras, telur itu volatile food namanya. Kalau makanan, tapi yang bergejolak nggak hanya volatile food, kadang nggak hanya makanan, ada beberapa yang di luar makanan, saya lupa. Tapi mayoritas adalah terkait dengan makanan atau bahan makanan. Lalu barang yang harga yang diatur pemerintah ya harga yang ada penetapan pemerintahnya mungkin sekitar 30 macam ya. Misalnya kayak gas LPG, melon 3 gitu dan seterusnya lah.
Nah, biasanya kalau ekonom, itu yang dianggap ekonom dalam hal ini baik ekonom pemerintah, Bank Indonesia maupun ekonom yang di luar, itu melakukan analisis terutama terhadap apa yang disebut dengan inflasi inti. Jadi dikeluarin volatile food, dikeluarin harga yang diatur pemerintah, yang hitam itu, yang inflasi inti itu dianggap terhubung dengan likuiditas perekonomian, jumlah uang yang beredar, apa yang bisa dilakukan Bank Indonesia terhadap hal itu, misalnya mau ekspansi kah atau absorpsi kah. Nah, mungkin juga menarik kalau Ibu Bapak mencoba memahami apa yang dikatakan Purbaya, misalnya dia mau apa, mau menambah likuiditas perekonomian segala macam, ya nanti ada hubungannya juga dengan ini. Itu inflasi inti. Tapi bagaimanapun data sekian tahun ini menunjukkan yang namanya, maaf bukan hitam tadi, biru yang inflasi inti ya. Saya salah sebut warna tadi. Yang hitam itu adalah inflasi barang yang bergejolak. Ya namanya bergejolak kan. Nah, tapi cenderungnya di atas inflasi inti. Nah ini kan urusannya lebih kepada supply and demand. Nggak bisa dipengaruhi oleh kebijakan moneter ya. Mau jumlah uang beredar berapa, kalau lomboknya nggak ada kan ya mahal gitu. Kalau panennya gagal terhadap satu jenis barang, entah itu cabai kah, sayur-sayuran tertentu kah, atau telur kah, atau beras kah, ya dia fluktuasi. Jadi supply shock itu sangat berpengaruh. Nah, itu volatile food yang hitam. Tapi kalau dia punya kecenderungan di atas inflasi inti, berarti so far meskipun ada pengendalian inflasi, pemerintah masih harus berjuang mengendalikan yang hitam itu, bukan agar nggak tinggi, agar stabil supaya predictable ya. Tuh. Nah, lalu ada informasi juga tentang provinsi ya. Sebenarnya ada kabupaten kota juga. Ini saya contohin saja. Yang sebelah sana itu namanya inflasi bulanan. Nah, inflasi bulanan kan bisa deflasi. Dengan inflasi yang tadi mantuman 0,21% positif kan, ternyata ada berapa provinsi itu, sekitar 10 apa 12 provinsi itu yang mengalami deflasi. Papua Pegunungan, ada Jambi, ada Riau, ada Sumatera Utara gitu. Ini deflasi dia. Jadi harga di bulan Oktober dibandingkan September di provinsi tersebut turun, gitu loh. Yang lain inflasi positif. Tetapi kalau dilihat year on year, Oktober dibandingkan Oktober tahun sebelumnya, ternyata tadi yang misalnya Sumatera Utara dengan Riau yang itu mengalami deflasi di bulan Oktober, secara setahun tetap tertinggi 1 dan 2 tuh di atas. Jadi Sumatera itu 4,97, ingat tadi yang nasional 2,86 ya, dia 4,97. Bandingkan dengan deflasi, Sumatera Utara ini mengalami deflasi min 0,20, padahal yang nasionalnya umumnya tadi 0,2, selisihnya 0,4 kan, yang satu minus. Nah kalau yang ini, tetapi meski demikian Sumatera Utara itu masih tinggi. Jadi secara umum harga-harga di Sumatera Utara itu lebih tinggi, dia naik 4,97, Riau 4,95. Nah ini nanti kita asesmen lain kali ya, bagaimana daerah, bagaimana kabupaten kota, apa penyebabnya di situ. Nah saya ringkaskan, kondisi perubahan harga inflasi Oktober ini termasuk ya yang tinggi sebenarnya Oktober ini. Saya tidak ingin mengatakan baik atau buruk dulu, termasuk tinggi kecuali tahun 2022. Mau dilihat mantumannya, mau dilihat year on year-nya, year to date-nya, ya terbilang tinggi. Nah, maka saya menduga inflasi tahun 2020 ini bisa mencapai 2,9 sampai 3,0% sampai akhir Desember nanti. Nah, lalu kalau tadi kita lihat IHK Oktober itu 109,04, berarti sebetulnya kita sudah mengalami inflasi 9% selama 2 tahun 10 bulan ini. Lalu beberapa provinsi fenomenanya beda-beda. Dan sebagai penutup, saya ingin juga mengingatkan, kan kanal ini sudah pernah membacakan berita ketika Pak Zulhas mengatakan bahwa harga telur dan ayam naik itu adalah petanda MBG berhasil, kan ya, itu kan saya kira berlebihan itu. Jadi kita juga bisa menerima penjelasan kalau MBG itu membuat beberapa harga barang, terutama tadi bahan makanan, itu inflasinya lebih dari biasanya. Itu iya. Tapi apakah itu tanda MBG berhasil? Nanti dulu, karena kan MBG mestinya harus jelas sasarannya apa. Nah dengan demikian juga kalau benar, dan ini sudah sinyalemen, tapi BPS memang nggak boleh, kita yang assessment, itu kalau MBG membuat harga barang-barang, terutama barang-barang bahan makanan dan semacamnya itu naik, ya harus ada mitigasi dong.
kenaikan itu mengakibatkan perekonomian membaik atau malah beban buat kebanyakan masyarakat. Begitu juga dengan ada yang menafsirkan inflasi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi terdorong. Enggak begitu cara melihatnya ya. Pertumbuhan ekonomi itu sudah memperhitungkan inflasi hitungannya, karena ketika menyebut pertumbuhan ekonomi misalnya 5%, itu di dalam perhitungannya sudah memperhitungkan kenaikan harga. Jadi benar-benar murni harga konstan yang dibandingkan. Enggak. Memang secara teoritis inflasi yang cukup, tidak tinggi, tidak rendah, itu bagus buat pertumbuhan ekonomi. Itu hitungannya nggak bisa bulanan, karena untuk melihat korelasi antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi, datanya harus midterm ya, tahunan, dan setahun itu juga nggak cukup. Dan nampaknya untuk kasus Indonesia dengan inflasi yang rata-rata 3% selama 10 tahun ini, kemudian itu ternyata tidak. Apalagi kalau ditarik tahun-tahun yang lama ya, malah ketika SBY itu inflasinya tinggi, pertumbuhan ekonominya juga tinggi kan. Kalau begitu bisa saja terbaca terbalik. Ini inflasi kalau rendah terus ya pertumbuhan ekonomi nggak tinggi, tapi nggak mesti begitu juga. Nanti harus dikaitkan dengan kredit, kita kaitkan dengan investasi, kita kaitkan dengan penyerapan tenaga kerja. Banyak ya, jadi kita harus baca inflasi sebagai data inflasi, kemudian kalau mengkaitkan dengan beberapa hal harus lihat detail lainnya dan detail di inflasinya. Saya tutup dengan bahwa inflasi Oktober 2025 ini bukan berita buruk, tetapi juga bukanlah berita baik. Ini berita netral saja, perlu ada informasi lainnya. Saya bahkan menangkap sinyalnya ini kerja keras ini kalau otoritas Bank Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah daerah mau mengendalikan inflasi, lebih khusus lagi inflasi makanan, minuman ya. Itu harus hati-hati. Kelihatannya sudah perlu ada tindakan-tindakan yang lebih dari biasanya. Kita nanti lihat juga terhadap nilai rupiah dari sisi Bank Indonesia. Inflasi segini, nilai rupiah melemah segini, berarti Bank Indonesia punya PR. Pengendalian inflasi dan pengendalian nilai rupiah. Sementara pemerintah sejauh ini berbagai kebijakannya dibicarakan terpisah. MBG harus begini, Kopdes harus begini, sekolah rakyat harus begini. Kata Pak Purbaya, saya mau begini. Ada dengan inflasi ini bagaimana hubungannya? Dan yang lebih penting bagaimana hubungannya dengan Bank Indonesia terkait dengan pelemahan rupiah. Nanti ujungnya lagi bagaimana dengan arus modal masuk dan keluar. Nah, semacam itu semua terhubung. Mudah-mudahan assessment saya ini menambah informasi dan pengetahuan bagi pemirsa.